Isu soal rencana pajak pelayaran di Selat Malaka akhirnya ditepis pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah merencanakan untuk menarik pajak dari kapal yang melintas di jalur strategis tersebut. Menurutnya, kebijakan Indonesia tetap mengacu pada hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, yang telah diratifikasi dan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan wilayah laut. Purbaya menekankan bahwa kapal-kapal asing tetap memiliki hak untuk melintas di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan pemerintah justru memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan jalur tersebut. Alih-alih menarik pajak, pemerintah kini tengah mengkaji strategi lain yang lebih realistis dan sesuai aturan internasional. Fokusnya adalah menciptakan nilai tambah di titik-titik labuh kapal, mulai dari penyediaan layanan pengisian bahan bakar, logistik, hingga fasilitas pendukung lainnya di wilayah dermaga dan pulau-pulau strategis. Langkah ini muncul dari masukan para pelaku industri pelabuhan yang melihat peluang besar dari aktivitas kapal-kapal kargo yang melintas dan bersandar. Purbaya juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Namun, ia mengakui bahwa gagasan untuk memonetisasi jalur tersebut secara langsung melalui pajak bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan. Karena itu, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur, bukan dengan membebani kapal yang lewat, tetapi dengan memanfaatkan kehadiran mereka untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru di wilayah Indonesia. Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi jalur lintasan, tetapi juga menjadi pusat layanan maritim yang memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Isu soal rencana pajak pelayaran di Selat Malaka akhirnya ditepis pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah merencanakan untuk menarik pajak dari kapal yang melintas di jalur strategis tersebut. Menurutnya, kebijakan Indonesia tetap mengacu pada hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, yang telah diratifikasi dan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan wilayah laut. Purbaya menekankan bahwa kapal-kapal asing tetap memiliki hak untuk melintas di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan pemerintah justru memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan jalur tersebut. Alih-alih menarik pajak, pemerintah kini tengah mengkaji strategi lain yang lebih realistis dan sesuai aturan internasional. Fokusnya adalah menciptakan nilai tambah di titik-titik labuh kapal, mulai dari penyediaan layanan pengisian bahan bakar, logistik, hingga fasilitas pendukung lainnya di wilayah dermaga dan pulau-pulau strategis. Langkah ini muncul dari masukan para pelaku industri pelabuhan yang melihat peluang besar dari aktivitas kapal-kapal kargo yang melintas dan bersandar. Purbaya juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Namun, ia mengakui bahwa gagasan untuk memonetisasi jalur tersebut secara langsung melalui pajak bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan. Karena itu, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur, bukan dengan membebani kapal yang lewat, tetapi dengan memanfaatkan kehadiran mereka untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru di wilayah Indonesia. Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi jalur lintasan, tetapi juga menjadi pusat layanan maritim yang memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Isu soal rencana pajak pelayaran di Selat Malaka akhirnya ditepis pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah merencanakan untuk menarik pajak dari kapal yang melintas di jalur strategis tersebut. Menurutnya, kebijakan Indonesia tetap mengacu pada hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, yang telah diratifikasi dan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan wilayah laut. Purbaya menekankan bahwa kapal-kapal asing tetap memiliki hak untuk melintas di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan pemerintah justru memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan jalur tersebut. Alih-alih menarik pajak, pemerintah kini tengah mengkaji strategi lain yang lebih realistis dan sesuai aturan internasional. Fokusnya adalah menciptakan nilai tambah di titik-titik labuh kapal, mulai dari penyediaan layanan pengisian bahan bakar,
logistik, hingga fasilitas pendukung lainnya di wilayah dermaga dan pulau-pulau strategis. Langkah ini muncul dari masukan para pelaku industri pelabuhan yang melihat peluang besar dari aktivitas kapal-kapal kargo yang melintas dan bersandar. Purbaya juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Namun, ia mengakui bahwa gagasan untuk memonetisasi jalur tersebut secara langsung melalui pajak bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan. Karena itu, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur, bukan dengan membebani kapal yang lewat, tetapi dengan memanfaatkan kehadiran mereka untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru di wilayah Indonesia. Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi jalur lintasan, tetapi juga menjadi pusat layanan maritim yang memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Isu soal rencana pajak pelayaran di Selat Malaka akhirnya ditepis pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah merencanakan untuk menarik pajak dari kapal yang melintas di jalur strategis tersebut. Menurutnya, kebijakan Indonesia tetap mengacu pada hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang telah diratifikasi dan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan wilayah laut. Purbaya menekankan bahwa kapal-kapal asing tetap memiliki hak untuk melintas di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan pemerintah justru memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan jalur tersebut. Alih-alih menarik pajak, pemerintah kini tengah mengkaji strategi lain yang lebih realistis dan sesuai aturan internasional. Fokusnya adalah menciptakan nilai tambah di titik-titik labuh kapal, mulai dari penyediaan layanan pengisian bahan bakar, logistik, hingga fasilitas pendukung lainnya di wilayah dermaga dan pulau-pulau strategis. Langkah ini muncul dari masukan para pelaku industri pelabuhan yang melihat peluang besar dari aktivitas kapal-kapal kargo yang melintas dan bersandar. Purbaya juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Namun, ia mengakui bahwa gagasan untuk memonetisasi jalur tersebut secara langsung melalui pajak bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan. Karena itu, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur, bukan dengan membebani kapal yang lewat, tetapi dengan memanfaatkan kehadiran mereka untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru di wilayah Indonesia. Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi jalur lintasan, tetapi juga menjadi pusat layanan maritim yang memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.